PLTR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawar Solihuddin. Saya mahasiswa Universitas Nasional di jurusan Ilmu Komunikasi. Fokus saya pada Public Relation. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang krisis di organisasi di mata kuliah Komunikasi Organisasi, krisis struktur organisasi Karang Taruna di Kelurahan Pasar Minggu. Ya, identifikasi krisis. Yang pertama, penyebab terjadinya krisis, level krisis, tahapan terjadinya krisis, situasi krisis yang terbentuk, dan upaya penanggulangan krisis dan juga dampak. Yang pertama, penyebab krisis, lepasnya tanggung jawab. Secara dia diidentifikasikan di sini, lepasnya tanggung jawab adalah ketua terpilih di periode sebelumnya melepas tanggung jawabnya tidak sampai pada masa baktinya di tahun 2023 yang seharusnya berakhir pada tahun 2024, dan juga dengan terjadinya lepasnya tanggung jawab dari ketua terpilih di tahun 2023 menyebabkan kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan di sini adalah persiapan untuk pemilihan ketua baru karena masa bakti masih lama 2024, jadi harus diisi oleh ketua baru. Dan juga terjadinya konflik internal di mana para pengurus struktur organisasi di periode sebelumnya hampir 85% melepas tanggung jawabnya kepada Karang Taruna Unit, yaitu di mana di bawah daripada Karang Taruna Kelurahan, unit RW, yaitu namanya UKKT, unit kerja Karang Taruna, RW dari 1 sampai 10. Jadi menimbulkan rendahnya tingkat kepercayaan pada Karang Taruna Kelurahan. Lanjut, di sini level krisisnya bisa dibilang makro karena sangat amat memberhentikan pelaksanaan organisasi Karang Taruna di Kelurahan Pasar Minggu yang menyebabkan beberapa rangkaian-rangkaian proker, acara, dan seterusnya yang harusnya melibatkan Karang Taruna Kelurahan Pasar Minggu jadi harus di backup oleh unit kerja Karang Taruna di tingkat RW dari 1 sampai 10. Di mana itu sangat amat kurang efektif di tingkat Karang Taruna. Jadi untuk menimbulkan citra baik organisasi Karang Taruna, di mana yaitu Karang Taruna di tingkat kelurahan, mereka harus ambil peran yang ada di kelurahan juga, maksudnya apa yang sedang dikerjakan kelurahan seperti pemberantasan sarang nyamuk PSN yang rutin dilakukan pada setiap minggunya, melibatkan Karang Taruna juga karena Karang Taruna sendiri adalah organisasi yang dinaungi oleh pemerintahan. Tahapan terjadinya krisis. Nah, prakrisisnya itu di tahun 2023 awal diadakan temu karya luar biasa yang dimana nama temu karya luar biasa ini ada di Karang Taruna apabila suatu hal besar atau masalah besar ataupun perundingan terhadap proyek atau proker yang besar, temu karya itu namanya. Kalau temu karya luar biasa ini harus ada keputusan yang diambil untuk penggantian ketua Karang Taruna yang baru. Nah, di krisisnya itu terjadi penundaan serah terima jabatan di masa 2023 ke 2024 itu sempat masih 2023 awal itu sempat terjadinya PLT Ketua Karang Taruna, jadi tidak dinaik-naikkan jabatannya menjadi Ketua Karang Taruna yang baru. Dengan begitu krisis ini terjadi menghambat seperti saya tadi bilang program kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang harusnya melibatkan Karang Taruna di tingkat kelurahan, sehingga sekali lagi mencoreng nama organisasi Karang Taruna yang seharusnya aktif. Seperti itu, pasca krisis diadakannya musyawarah
warga Karang Taruna untuk mencapai sebuah keputusan yang mufakat untuk memberikan struktur baru di Karang Taruna Kelurahan Pasar Minggu. Nah, situasi krisisnya sudah di tingkat akut karena ini benar-benar memang harus ditanggulangi dan juga penanggulangan ini melibatkan dua dua tingkatan di atas Karang Taruna Kelurahan, melibatkan kecamatan, melibatkan kota Ahmadiyah. Jadi harus melibatkan mereka sampai mereka harus turun tangan juga. Jadi situasi krisis ini sudah lumayan akut. Nah, upaya penanggulangan krisisnya akhirnya adalah mengadakan forum diskusi musyawarah warga Karang Taruna seperti saya bilang tadi, minta bimbingan pada Karang Taruna Kecamatan dan juga Kota supaya Karang Taruna di periode yang baru ini mendapatkan bimbingan dan juga arahan yang penting dan juga lebih terorganisir di kedepannya. Terus mendapatkan pengawasan khusus oleh pegawai kelurahan yang tadinya lumayan tidak mendapatkan pengawasan khusus, sekarang sudah mendapatkan pengawasan khusus dari pegawai kelurahan, termasuk ibu lurah sendiri, ibu bapak lurah ataupun jajarannya. Itu. Nah, situasi krisis, dampak positif yang didapat yaitu organisasi lebih terorganisir dan juga lebih tertata, lebih terplanning daripada di periode sebelumnya. Dampak negatif yang didapat, tercorengnya nama baik Karang Taruna Kelurahan Pasar Minggu di tingkat Kota Madya, di tingkat kecamatan. Jadi ceritanya asumsi-asumsi jelek tentang Karang Taruna Kelurahan Pasar Minggu. Sudah habis. Sekian dari saya, presentasi saya tentang krisis organisasi di Karang Taruna Kelurahan Pasar Minggu. Terima kasih sudah memperhatikan juga mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya?